Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, pertama-tama marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa subhanallah. Kita bisa bertemu kembali, kita bisa berjumpa kembali dalam pengajian online ya, selama kita dalam karantina ya, mandiri di rumah masing-masing. Ya, dan alhamdulillah kita sekarang sudah memasuki bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu baiklah, pertama-tama kita mohon dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saum kita pada kesempatan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala macam ibadah kita walaupun dilaksanakan di rumah, tetap Allah Subhanahu tidak mengurangi pahalanya sebagaimana kita biasa melaksanakan ibadah-ibadah seperti tarawih dan sungai di masjid. Kalaupun kita di rumah, mudah-mudahan tetap saja mendapatkan pahala yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita juga mendoa kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah dan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat melaksanakan saum dengan sebaik-baiknya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in dan seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita pun termasuk umat beliau, diakui beliau, dan kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang keempat kemarin kita sudah membahas di dalam masalah wudu ya. Bahkan dari pertemuan pertama sampai yang keempat, alhamdulillah, dari mulai rukun, sunat, bahkan kita sudah mempraktekkan cara-cara daripada berwudu tersebut ya. Mudah-mudahan kita untuk yang akan datang, wudu kita akan semakin baik, wudu kita akan semakin sempurna. Dan insya Allah apabila wudu kita baik dan sempurna, mudah-mudahan sholatnya pun akan menjadi baik dan sempurna. Karena wudu itulah miftahus sholat. Wudu ini adalah kunci daripada sholat. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan pertemuan sekarang ini saya akan membahas tentang masalah sholat sebagai suatu kewajiban bagi kita, dan juga insya Allah nanti apabila ada waktu ya panjang kita juga akan menerangkan sampai dengan rukun, sunat dan lain sebagainya, syarat dan wajib dan lain sebagainya. Nah, namun terlebih dahulu saya akan luruskan dulu ya, di mana ada pemahaman tentang masalah firman Allah, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Sehingga kadang-kadang ada orang yang apabila diajak untuk melaksanakan kebajikan, terutama misalkan diajak seperti sholat yang 5 waktu, maka berdalihlah dia bahwa la ikraha fiddin, agama itu tidak ada paksaan. Ini saya akan luruskan dulu ya. Jadi sebenarnya yang dimaksud la ikraha fiddin, memang di situ tidak ada paksaan bagi agama. Maksudnya bahwa orang untuk memasuki agama Islam tidak ada paksaan. Islam itu adalah agama yang selamat. Islam itu adalah agama yang mudah. Jadi tidak ada paksaan untuk beragama ya. Namun apabila seseorang sudah beragama, di situ baru ada kewajiban. Jadi kita jangan salah paham. La ikraha fiddin bukan berarti tidak ada paksaan dalam beragama. Ini bukan berarti kita ini tidak boleh mengajak orang-orang yang sudah beragama. Ya, pernah ada orang yang komplain sama saya, Pak Ustadz, ya, ketika saya sedang tarhim dan azan subuh, maka pagi harinya saya dibicarakan atau saya ditegur oleh seseorang. Katanya, jangan terlalu pagi, atau juga jangan pakai speaker katanya dalam melaksanakan atau dalam berazan ini, karena mengganggu orang yang sedang beristirahat ya. Nah, kemudian saya katakan dan saya tersenyum ya,
bahwa sebenarnya dia tidak memahami, dia itu mengeluarkan dalil la ikraha fiddin. Kan dalam agama juga tidak ada paksaan. Mau sholat silahkan, tidak juga tidak apa-apa, tidak ada paksaan. Ya, maksudnya ini salah paham. Ya, yang dimaksud sekali lagi la ikraha fiddin itu tidak dipaksa kalau beragama. Namun kalau sudah beragama itu ada hak dan kewajiban, ada peraturan. Seperti kalau kita ingin memasukkan anak sekolah, ini tidak dipaksa. Mau kemana? Misalkan sekolah A, sekolah B, ini memaksa harus kamu sekolah aku, harus sekolah sini, harus. Tidak. Kemana kemauan sekolah silahkan. Ya, mau ke SMP, mau ke SMA, mau ke sanawiyah, mau ke aliyah, mau ke SD, mau ke gitu. Silahkan pilih mana yang disukai, sesenangnya, seikhlasnya. Ya. Namun apabila sudah masuk ke dalam suatu lembaga pendidikan tersebut, misalkan masuk seorang ke madrasah sanawiyah, maka harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada di sanawiyah itu. Ada kewajibannya, misalkan bayar SPP, ada kewajibannya, misalkan mematuhi peraturan-peraturan seragam dan sebagainya. Di situ ada kewajiban. Kenapa? Karena sudah masuk ke sekolah tersebut. Nah, di dalam agama pun begitu. Dalam beragama yang tidak dipaksa, tapi kalau sudah masuk dalam suatu agama, di situ ada kewajiban-kewajibannya. Dan di antara kewajiban Islam itu adalah sholat 5 waktu. Karena Rasulullah SAW juga bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Bunyal Islam ala khomsin. Ya, bahwa Islam itu didirikan dengan 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pertama adalah dengan syahadat, ya, dengan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Kedua, wa tuqimas shalah. Ketiga, wa tu'tiyaz zakah. Keempat, wa tasuma ramadhana. Dan kelima, wa tahujjal baita man istata'a ilaihi sabila. Nah, jadi jelas di situ. Ya, baik Al-Quran juga sekarang hadis-hadis Nabi menjelaskan bahwa sholat itulah kewajiban seorang muslim. Jadi kalau seorang sudah masuk ke agama Islam, maka wajib dia melaksanakan sholat. Bahkan sholat ini adalah bisa didirikannya, tegaknya, ya. Suatu agama ini diantaranya dengan sholat yang 5 waktu. Baiklah, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lihat dasar-dasar daripada pelaksanaan sholat itu sendiri. Di dalam Al-Quran tidak kurang daripada 33 perintah Allah dalam melaksanakan sholat. Ada dengan kata-kata wa yuqimunas sholah, wa yuqimus sholah. Ada dengan aqimis sholah, aqimus sholah. Ya, banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang perintah di dalam masalah sholat di dalam Al-Quran. Sekali lagi, tidak kurang daripada 33 perintah Allah. Ya, di antaranya saya bacakan beberapa ayat saja. Di sini 2 ayat saja yang akan saya bacakan. Itu yang pertama, yaitu misalkan dalam surat Al-Isra. Dalam surat Al-Isra ayat 78 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sadaqallahul azim. Aqimis salat, dirikanlah oleh kamu salat liduluki syamsi, dari semenjak tergelincirnya matahari, ila ghasaqil lail, sampai gelapnya malam. Jadi ini perintah Allah sholat ketika datang waktu tergelincir matahari, ya di sini waktu zuhur, maka diperintahkan seorang melaksanakan itu sholat, ya. Kemudian ila ghasaqil lail, sampai kapan? Sampai gelapnya malam, sehingga seorang ini akan beristirahat, ya, dari zuhur sampai isya, ya, diperintahkan. Nah, kemudian wa qur'anal fajri. Para mufassirin atau ahli tafsir menjelaskan wa qur'anal fajri ay wa sholatal fajri. Jadi Quran fajar ini disebutkan atau disebut di sini adalah salat fajar, yaitu salat subuh, ya. Inna qur'anal fajri kana masyhuda, sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Nanti akan saya jelaskan tentang insyaallah kalau ada waktu, ya, tentang masalah
hikmah-hikmah daripada melaksanakan sholat subuh dan keutamaan daripada sholat subuh. Banyak hadis-hadis Rasulullah SAW. Bahkan Kangjeng Rasul sendiri berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis Muslimnya mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umat-umatku karena mereka itu melaksanakan sholat di awal pagi, yakni di waktu sholat subuh. Nah, inilah dasar yang pertama. Jadi firman Allah di dalam surat Al-Isra ayat 78. Nah, kemudian juga kita lihat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Nisa. Di situ di pertengahan ayat Allah berfirman, Fa'aqimus sholata innas sholata kanat alal mu'mina kitaban mawquta. Dan dirikanlah oleh kamu sekalian sholat, ya. Sesungguhnya sholat ini adalah suatu kewajiban, kanat alal mu'mina, kepada orang yang beriman, kitaban mawquta, dengan waktu-waktu yang telah ditentukan. Nah, jadi sholat ini waktunya nanti ditentukan. Nah, di mana apabila waktunya sudah ditentukan, maka seorang muslim tidak wajib mengerjakan sholat tersebut. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setelahnya perintah-perintah Allah perintah sholat ini, yakni nanti akan dibahas sedikit ya tentang masalah sejarah sholat, yaitu ketika Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelahnya ada perintah sholat itu, maka malaikat Jibril mengajak berjamaah dengan Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika suatu hari malaikat Jibril datanglah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad," kata malaikat Jibril, "marilah kau mengerjakan sholat denganku." Maka sholatlah Nabi Muhammad SAW ya dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril beliau sebagai imamnya dan Nabi Muhammad SAW sebagai makmumnya. Nah, kemudian dalam 2 hari, di hari pertama malaikat Jibril datang kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat di awal waktu. Seperti contoh misalkan di waktu tergelincir matahari, malaikat Jibril datanglah, ya. Dan kemudian di waktu juga bayang-bayang suatu benda sama panjangnya dengan benda, malaikat Jibril datang lagi kepada Kanjeng Nabi mengajak sholat. Nah, setelah selesai yang 5 waktu tersebut, 5 kali dalam 1 hari tersebut, ya, maka malaikat Jibril mengatakan, "Ya Muhammad Rasulullah, itulah awal waktu sholat." Nah, kemudian pada hari keduanya, malaikat Jibril mengajak lagi kepada Kanjeng Rasul Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat kembali. Nah, kemudian hari yang kedua, malaikat Jibril adalah di akhir waktu, ya, datangnya. Nah, kemudian seperti contoh misalkan di waktu zuhur, malaikat Jibril datangnya tidak waktu tergelincir matahari, tetapi ketika bayang-bayang hampir sama dengan benda, datanglah malaikat Jibril mengajak sholat kembali. Nah, setelah selesai yang sampai 5 waktu di akhir sholat tersebut, malaikat Jibril mengatakan, "Ya Muhammad Rasulullah, itulah akhir daripada waktu sholat." Jadi awal waktu kita mawquta, waktu yang telah ditentukan ini adalah, ini bukan berarti rekayasa dari para ulama, rekayasa dari Kanjeng Nabi, tapi Kanjeng Nabi pun ini adalah merupakan diajarkan oleh malaikat Jibril, merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah para jamaah rahimakumullah tentang masalah dasar-dasar sholat. Juga di dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ya, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Ada lagi hadis yang mengatakan, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man hadamaha faqad hadamaddin. Pada isinya atau matanya berbeda, ya, tetapi memang prinsipnya atau maknanya juga sama. Yaitu sholat ini adalah sebagai tiangnya agama. Maka barang siapa yang mendirikan sholat, berarti mendirikan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti menghancurkan, meruntuhkan agamanya. Jadi sehingga sholat ini oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dijadikan suatu ukuran, ya. Jadi suatu ukuran tiang di dalam satu bangunan. Kenapa? Karena saking untuk mengkokohkannya. Karena Allah juga berfirman dalam Al-Quran, "Inna sholata kanat ala mu'minina kitaban mawquta." Kemudian ada lagi firman Allah yang mengatakan, ya, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar."
Jadi sholat ini mencegah daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Jadi dengan sholat maka seorang tidak akan melakukan perbuatan yang keji. Dengan sholat seseorang tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Itu dalam Al-Quran. Maka Kanjeng Rasul sampai mengatakan sholat inilah sebagai tiangnya agama. Ya, karena dalam satu bangunan juga itu bangunan ini kuat atau tidaknya, rapuh ataukah tidaknya, itu bangunan tergantung daripada tiangnya. Ya. Sekalipun atapnya baik, sekalipun atapnya bagus, dari apapun atapnya sebagus, tapi kalau tiang jelek, maka akan runtuhlah bangunan tersebut. Ya. Tapi kalau tiangnya baik, apapun yang baik, yang buruk, ya di atasnya, yang jelek di atasnya, karena tiangnya sudah baik, maka tetap akan kokoh dan kuat. Nah, untuk itu, kuatnya suatu agama ini adalah dengan sholat 5 waktu. Nah, sedangkan Kanjeng Rasul Muhammad SAW ketika beliau pernah bersabda juga dalam hadisnya, awwalu ma farada fil Islam as-shalah wa awwalu ma yuhasabil abdu yaumal qiyamah as-shalah wa awwalu amal yalfa'u ala ummati minad dunya as-shalawatul khamsi. Kata Kanjeng Nabi, yang pertama kali dipardukan kepada umat Islam adalah sholat. Yang pertama kali dihisab hamba Allah pada hari kiamat adalah sholat. Dan kata Kanjeng Nabi, yang pertama kali amal ibadah diangkat oleh Allah kepada umatku adalah sholat yang 5 waktu. Nah, jadi kalau seandainya ini sholat ini sudah diangkat oleh Allah, berarti tiang-tiang agama ini sudah rapuh. Ya. Oleh karena itu, mari kita kuatkan kembali. Mari kita benarkan sholat itu. Mari kita laksanakan. Sebab dalam sholat itu jangankan orang yang tidak sholat, yang sholat saja sudah celaka. Wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah atau neraka wailah bagi orang-orang yang sholat namun sahun, lalai di dalam mengerjakan sholat, baik dalam ilmunya ataupun lalai di dalam waktu melaksanakan sholatnya itu sendiri. Nah, sedangkan kata Kanjeng Rasul, awwalu ma yarfa'u ala ummati minad dunya. Ya Allah, yang pertama kali diangkat umat Nabi itu di dunia itu adalah sholat. Masjid semakin bagus, masjid semakin mewah, tapi Masya Allah penghuni-penghuninya semakin tiada. Padahal bagaimana Allah kasih sayangnya kepada umat Nabi Muhammad SAW, kalau kita perhatikan, Masya Allah, umat Nabi Muhammad itu sekarang sholat oleh Allah fasilitasnya sudah diperenak, diperindah. Ya. Dulu waktu saya masih kecil, 60 tahun ke sana dulu, ya. Ketika saya masih kecil, Masya Allah, masjid-masjid itu sebetulnya juga tajuk, ya, terbuat dari bambu, dari bili, ya. Lampunya juga lampu lentera, lampu centir, tidak seperti sekarang, ya, pakai karpet, pakai keramik, ya, di atas keramik ada karpet, di atas karpet pakai lagi sejadah, Masya Allah, ya, indah. Kemudian di masjid itu kalau seandainya misalkan takut kepanasan, ada AC-nya, ya, ada kipasnya, bahkan lampunya juga hampir tiap ujung, tiap pojok, ya, itu ada lampu-lampunya, penerangan, diperindah, dipercantik supaya betah manusia di dalam masjid, sehingga manusia mau melaksanakan sholat. Ya. Tapi bagaimana nyatanya? Ya, lain. Makanya saya kadang-kadang suka berpikir, pantas kalau seandainya kehidupan sekarang kurang barokah dibandingkan dengan orang-orang dulu. Saya sering melihat orang-orang dulu punya sawah 2 petak saja, punya sawah tidak sampai 1 hektar, dia bisa melaksanakan ibadah haji ke tanah suci, dia bisa menghidupi anak-anaknya, ya. Dan anak-anak dulu itu tidak sedikit-sedikit, 10, 11, kadang-kadang ada yang sampai 15 anaknya, tapi dia bisa menghidupi anak-anaknya, keluarganya, padahal sawahnya cuma 2 petak, sawahnya cuma 500 meter 1 petak saja. Ya, tidak seperti sekarang, tanahnya berhektar-hektar, tapi kelihatannya sulit dan susah. Ini sudah diangkat derajatnya oleh Allah, atau kebarokahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada harta kekayaan. Kenapa? Karena sudah jauh dengan Allah, sudah diperindah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi manusia masih tetap menjauhi sholat tersebut. Nah, kita kembali kepada masalah sholat ini. Sholat adalah merupakan tiangnya agama. Ya, sholat adalah merupakan sesuatu yang akan menjadikan fondasi dalam agama. Ya,
di samping syahadat. Karena memang di dalam sholat sendiri juga ada termasuk atau ada di sana syahadatnya, yang tasyahud asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan ceramah online yang singkat ini ya, kita akan semakin menyadari bahwa sholat adalah merupakan suatu kewajiban. Bahkan sekali lagi ya, kalau kita ini mengharapkan surga Allah jauh ya, kalau kita mengharapkan ini kenikmatan di akhirat nanti, sedangkan semua manusia pasti akan kembali kepada Allah ya, summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan diperhitungkan tentang masalah amalnya. Tadi katakan awwalu ma yuhasabil 'abdu yaumal qiyamah, yang pertama kali dihisab hamba Allah pada hari kiamat adalah sholat ya, adalah sholat. Bagaimana kalau seandainya kita tidak sholat? Bagaimana kehidupan kita nanti di akhirat kalau seandainya kita jelek di dalam melaksanakan sholat itu sendiri? Itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekali lagi dengan kita mengingat kembali dalam pengajian online ini, kita menjadi manusia yang hafizina ala shalawatil khams. Jadi kita termasuk manusia-manusia yang selalu menjaga sholat yang 5 waktu. Baiklah, sebelum saya mengakhiri daripada kajian pada hari ini, kita lihat dulu sejarah daripada sholat itu sendiri. Semua atau umat Islam ya sudah mengetahui bahwa sholat 5 waktu ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak Kanjeng Rasul diisrokan dan dimi'rajkan. Ya. Kemudian di sini ada dalam sebuah hadis Mu'adz bin Jabal dan Jabir bin Abdullah. Ya. Beliau berkata, lamma urijan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika dimi'rajkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatul mi'raji ila samawati, pada malam mi'raj ya ke langit, maka ro'a fis sama'il ula, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat di langit yang pertama malaikatan yadhkurunallaha ta'ala, para malaikat sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi di langit yang pertama ketika mi'raj Kanjeng Nabi melihat seluruh malaikat yang ada di langit sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa takjubnya Kanjeng Rasul Muhammad SAW ketika melihat para malaikat sedang berzikir. Nah, kemudian dari langit pertama naik lagi ke langit yang kedua. Wa fis tsaniyati ra'a malaikatan yarka'una lillahi ta'ala mundu khalaqahumullahu ta'ala. Maka di langit yang kedua Kanjeng Nabi melihat para malaikat sedang ruku kepada Allah Subhanahu wa taala semenjak diciptakannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semenjak diciptakan oleh Allah, para malaikat ini sedang ruku kepada Allah Subhanahu wa taala. La yarfa'u ru'usahum, dan para malaikat ini tidak mengangkatkan kepalanya sampai hari kiamat. Wa fis salisati, kemudian di langit yang ketiga Kanjeng Nabi naik lagi melihat ya, ro'a malaikatan yasjuduna lillah, melihat di langit yang ketiga malaikat ini sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala mundu khalaqahumullahu taala wala yarfa'una ru'usahum, semenjak beliau diciptakan dan para malaikat itu di langit yang ketiga bersujud dan tidak mengangkatkan kepalanya, illa hina sallama alaihim nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali ketika uluk salamnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Kanjeng Nabi menguluk salam, mengucapkan salam kepada para malaikat di langit yang ketiga karena sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka farafa'u ru'usahum, maka malaikat ini mengangkatkan baru kepalanya, duduklah dari sujudnya. Nah, kemudian waraddu salaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka para malaikat menjawab salamnya Kanjeng Nabi, summa sajadu sanian, kemudian sujud lagi yang kedua. Jadi mereka para malaikat duduk hanya sekadar membalas ucapan salamnya Kanjeng Rasul Muhammad SAW, kemudian mereka sujud lagi ila yaumil kiamah, sampai datangnya hari kiamat. Makanya kalau kita lihat ya dalam sholat ini ya, sedikit saya singgung dulu, dalam sholat ini maka
ruku dengan sujud beda. Ruku cuma 1 kali, tapi sujud adalah 2 kali. Karena ketika sujudnya para malaikat pun di situ 2 kali sempat duduk ketika menjawab salam Kangjeng Rasul Muhammad SAW. Nawafir rabi'ati, dan kemudian di langit yang keempat, ro'a malaikatan, Kangjeng Nabi melihat para malaikat yatasyahaduna, sedang tasyahud. Di langit keempat seluruhnya malaikat tasyahud kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah. Semua malaikat sedang bertasyahud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pada langit yang keempat. Wa fil khamisati, dan pada langit yang kelima, ro'a malaikatan musabbihina. Dan di langit yang kelima maka Kanjeng Nabi melihat para malaikat sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya membaca tasbih ya. Wa fis sadisati, dan di langit yang ketujuh, ro'a malaikatan, melihat malaikat mukabbirina wa muhallilina, sedang bertakbir dan membaca tahlil. Ya, itu di langit yang kegenap. Wa fis sabiati, dan di dalam atau di langit yang ketujuh, ro'a malaikatan musallamina, melihat Kanjeng malaikat semuanya sedang salam mundu khalaqumullah ta'ala, ya, dari mula diciptakannya oleh Allah Subhanahu. Di langit yang ketujuh para malaikat sedang uluk salam semuanya. Kemudian fahamma qalbun Nabi sallallahu alaihi wasallam an yakuna lahu, ya. Maka Kanjeng Rasulullah bermaksud berkehendak. Kanjeng Rasul menginginkan dalam hatinya agar beliau ini bisa melaksanakannya. Ini belum meminta kepada Allah, tapi Kanjeng Nabi dalam hatinya mengatakan, ya Allah, ya, bisakah aku ini dan umat-umatku ibadah seperti ini? Ya Allah, ingin sepertinya, ya. Hadhil ibadatu kulluha. Ya Allah, ingin rasanya aku ibadah dan umat-umatku ibadah ini seperti ibadahnya para malaikat. Itu adalah keinginan Kanjeng Nabi dalam hatinya. Fa'alimallahu ta'ala hammahu. Allah mengetahui apa yang diinginkan oleh Kanjeng Nabi. Allah mengetahui apa yang dimaksudkan oleh Kanjeng Nabi, ya. Washtiyaqahu, dan juga kerinduannya Kanjeng Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ya Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fajama ibadata malaikatis samawati sab'i, maka Allah mengumpulkan seluruh ibadahnya malaikat dari langit yang pertama sampai langit yang ketujuh. Jadi dari langit yang pertama sampai langit yang ketujuh, maka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ibadahnya para malaikat itu. Wa aqama Nabi alaihi wasallam, dan kemudian karena muliakannya kepada Nabi Muhammad SAW, ya, maka Allah mengumpulkan seluruh ibadah malaikat itu dalam sholat. Coba kita perhatikan, dalam sholat yang 5 waktu ada zikirnya kepada Allah. Dalam sholat ada rukunya, dalam sholat ada sujudnya, dalam sholat ada tasyahudnya, dalam sholat ada tasbihnya, dalam sholat ada takbirnya, dalam sholat ada salamnya. Jadi seluruh ibadah malaikat dari langit yang pertama sampai langit yang ketujuh dikumpulkan oleh Allah SWT dalam satu perbuatan umat Nabi Muhammad, itu sholat. Nah, sehingga katakannya Nabi waqala man adas sholawatil khamsi, barang siapa yang mengerjakan sholat 5 waktu, barang siapa yang memenuhi sholat 5 waktu, nala ibadata malaikatis samawati, nala ibadata malaikatis samawati sab'i, ya, maka berarti dia itu sama dengan melaksanakan, kalau sudah berarti nyumponan ibadahna malaikat yang ibadah di langit yang 1 sampai dengan langit yang ke-7. Jadi orang yang mengerjakan sholat 5 waktu, katakannya Nabi, berarti sama saja dia dengan ibadahnya para malaikat dari langit yang pertama sampai langit yang ke-7. Subhanallah. Ya, inilah kelebihannya kita umat Nabi Muhammad. Makanya patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya harus bersyukur bahwa kita punya sholat 5 waktu. Sebab insya Allah yang menyelamatkan seseorang nanti di akhirat itu adalah sholat 5 waktu. Karena tadi katakan wa awwalu ma yuhasabil 'abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab sama Allah pada hari kiamat. Dan barang siapa yang baik sholatnya, maka berarti semua amalnya akan menjadi baik. Dan barang siapa yang buruk sholatnya, maka semua
amal juga menjadi buruk. Itulah saudara-saudara jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan manfaatnya. Sekali lagi saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah saum. Mudah-mudahan saum kita diterima dan mudah-mudahan saum kita sempurna, panjang usia dan sehat ya. Kita dijauhkan daripada musibah yang sekarang sedang turun, yaitu virus-virus ya. Dan sekarang kita walaupun ibadah yang di rumahnya pun atau di rumah masing-masing pun, mudah-mudahan tidak mengurangi daripada pahala ibadah kita di masjid. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang akhirnya sebagaimana biasa kita mohon kepada Allah dengan membacakan Ummul Quran surat Al-Fatihah. Dalam ihdinas siratal mustaqim kita bacakan 7 kali, dan kita mohon kepada Allah keselamatan kita daripada virus-virus dan kesehatan kita selamanya, sehat jasmani sehat rohani, kita melaksanakan saum dengan sebaik-baiknya. Ala hadiniyahu wa ala shifa'i Ummul Quran wa bi shifa wa bi karamati Ummul Quran bari karamati Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى بعدد كل داء ودواء. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.